Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Islam kami hormati. Kita kembali bersama salat subuh berjamaah dan kajian kitab Fathul Qorib fi Sarhi Al-Fadhi Taqrib. Kita sampai kepada bab qada'us shaum, qada'us shaumi anil mayyit. Bagaimana cara mengqadha puasa orang yang sudah meninggal dunia? Ini banyak ditanyakan oleh masyarakat, mengqadha puasa ayahnya, puasa ibunya, puasa kakeknya. Wa man mata wa alaihi siyamu fa'idin, barang siapa yang meninggal dunia wa alaihi, dia punya kewajiban. Jadi lahu dengan alaihi itu beda dalam bahasa Arab. Kalau lahu itu miliknya, kalau alaihi kewajiban. Wa man mata wa alaihi, alaihi berarti kewajiban, mempunyai kewajiban. Wa man mata wa alaihi siyamu fa'idin, siyam yang sudah ditinggal, fa'id yang sudah ditinggal. Min Ramadan, wa man mata alaihi siyamu fa'idin min Ramadan bi'udhrin, karena udur. Jadi mu'allif ingin menerangkan tentang udur dan tidak udur. Ini sekarang beliau bicara tentang orang yang memiliki udur. Bagaimana udur itu diterangkan oleh beliau. Wa man mata wa alaihi siyam al-fa'id bi'udhrin, asyamun wa alaihi siyamu fa'id min Ramadan bi'udhrin kaman aftara fihi, seperti orang yang berbuka, kaman aftara fihi lima rodin, sebagaimana orang yang berbuka karena sakit. Walam yatamakkan min qada'i kaman aftara fihi, kaman aftara fi Ramadan, lima rodin, karena sakit. Walam yatamakkan min qada'i, itu ya, walam yatamakkan min qada'i, walam yatamakkan min qada'ihi ka'an istamarra maraduhu hatta mata. Ini jelas sekali mu'alif itu menerangkan, pengarang ini mengarangkan ya masalah ini dengan detail satu persatu. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya utang puasa Ramadan karena udzur, bahkan bisa dihafal nih matanya, dan dia meninggalkan puasa karena udzur, seperti orang yang berbuka puasa karena sakit dan dia tidak sempat mengqadhanya. Bagaimana nggak sempat mengqadhanya? Karena sakitnya berlangsung terus sampai mati. Bisa dihafal ya itu para hadirin ya. Wa man mata wa alaihi siyamin wa alaihi siyamu fa'id min Ramadan, gitu kan, bi'udhrin ka'an kaman aftara fihi bimaradin, sebagaimana dia yang berbuka puasa karena sakit. Walam yatamakkan min qada'ihi, dan belum sempat untuk mengqadhanya. Kenapa? Karena istamarra maraduhu hatta mata, sebagaimana kalau dia sakit terus menerus sampai mati. Dia Ramadan sakit sampai mati, maka dia tidak ada
tidak ada kewajiban untuk mengqadha'nya. Fala isma alaihi fi hadzal fa'iti, maka tidak ada dosa karena meninggalkan puasa. Kalau mahasiswa saya suruh mengulangi, saya kira bisa ya. Sebagaimana orang yang berbuka puasa karena sakit dan tidak sempat mengqadha'nya karena sakitnya terus-menerus sampai dia mati. Maka orang seperti ini tidak ada dosa. Kenapa tidak ada dosa? Karena dia sakit. Allah yang memberikan sakit. Tidak ada dosa sampai dia meninggal dunia. Itu seperti orang yang haid, perempuan, enggak ada di sini tambahan dari saya. Orang yang haid atau nifas, kemudian dia haid, meninggal. Belum sempat, walam yatamakkan min qadha'i, atau walam yatamakkan min qadha'i, belum sempat untuk mengqadha'nya. Walam tatamakkan min qadha'ihi, maka fala isma alaihi, fala isma alaiha, kalau perempuan maka tidak ada dosa karena dia haid sampai dia meninggal dunia, tidak sempat untuk mengqadha'nya. Jadi yang diqadha itu orang yang sakit sembuh tetapi tidak mengqadha, tidak mau mengqadha, mengundur-undurkan sampai dia meninggal dunia, maka dia punya tanggungan. Dan dia berdosa karena apa? Mengundur-undurkan untuk mengqadha padahal dia mampu. Itu ya para hadirin rahimakumullah. Itu pertama. Wala tudaraku lahu bil fidyah. Dan tidak ada manfaatnya kita bayar fidyah. Maksudnya tidak ada manfaat bagi dia bayar fidyah. Karena fidyah itu dibayar untuk menggantikan puasa, kewajiban puasa. Padahal dia tidak ada kewajiban berpuasa. Kenapa membayar fidyah? Sebagaimana antum membayar fidyah untuk anak yang masih balita. Ini saya ibaratkan fidyah untuk siapa? Untuk anak kecil. Enggak ada manfaatnya. Karena fidyah itu untuk orang yang berkewajiban puasa, tetapi dia udzur. Itu ya. Fala wala tudaraku lahu bil fidyah. Tidak ada manfaatnya atau tidak perlu untuk membayar fidyah. Wa in fata, sekarang yang kedua, kan yang pertama. Ya kalau zaman dahulu memang gini, para ulama nulisnya itu lurus, enggak ada koma titiknya. Kalau sekarang kan satu, ini bagi dua, orang yang sakit dibagi dua. Bagian pertama, dia sakit enggak sembuh. Nomor dua, dia sakit tapi sembuh. Kalau beliau langsung, ya, beliau mengatakan begini ya. Yang kedua, wa in fata bi ghairi udhrin, wa in fata bi ghairi udhrin wa mata qabla tamakkuni min qadha'ihi. Yang kedua adalah orang yang ya tertinggal puasanya tanpa uzur dan mati sebelum mengqadha, dan mati sebelum sempat mengqadha. Sebagaimana saya jelaskan tadi, dia sudah sembuh dari penyakitnya, dia sudah selesai dari haidnya, ya. Dia sudah sembuh dari gilanya, dia sudah balik, apalagi banyak hal yang bisa diberikan contoh. Dia sembuh dari penyakitnya, dia pulang dari safarnya, dia sembuh dia selesai haidnya, dia selesai nifasnya, dia sembuh dari penyakit gilanya, tetapi tidak menyempatkan diri untuk berpuasa. Kemudian mati qadarullah. Maka wajib
dibayarkan fidyah untuknya. Ini menunjukkan pada hadirin rahimakumullah, kalau ada kewajiban jangan diundur-undur. Karena kematian itu kapan saja akan menghampiri kita. Baik, itu ya. Maka dia wajib dibayarkan fidyahnya. Atau ama anhu. Jadi dibayar fidyah mewakilinya anhu. Jadi para hadirin bahasa Arab itu praktis ya. Kalau kewajiban untuk dia alaihi, manfaat untuk dia lahu, mewakili dia anhu. Dia cuma beda lahu, alaihi, wa anhu. Ini ibaratnya bahasa Arab singkat padat tapi mempunyai makna tersendiri. At'ama anhu diterangkan di sini akhraja al-waliyyi ya, anil mayyit ya, akhraja al-waliyyu anil mayyit min tirkatihi. Nah, ada tirkah apa tirkah? Jadi ini wali mayit itu bisa bapaknya, bisa ibunya, bisa suaminya, bisa istrinya, bisa anaknya, bisa saudaranya, bisa pamannya yang muter ya, yang ahli waris itu. Akhraja al-waliyyu anil mayyiti min tirkatihi. Maka walinya akhrajal waliyyu anil mayyit min tirkatihi. Maka walinya tadi, saudaranya, kerabatnya tadi mengeluarkan fidyah dari tirkah, peninggalan. Dan taroka yatruku, tarkan, tirkah itu peninggalan. Mimma tarokahu alu Musa wa alu Haruna tahminuhul malaika. Wa qala lahum nabiyyum inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabutu fi sakinatum rabbikum. Salah satu tanda ya kepemimpinannya ya, Talut ya, adalah dia akan membawa tabut ya. Tabut di dalamnya ada ketenangan dari Tuhan kalian dan dari peninggalan. Mimman tarokahu tirkah, itu peninggalan. Jadi dari peninggalan apa? Peninggalan hartanya. Jadi kalau orang mayit mati itu dibagi pertama untuk membayar utang-utangnya. Dia utang sama fulan diambil dulu. Dia utang belum bayar pajak rumah diambil dulu. Gitu ya. Dia belum bayar puasa diambil dari tirkahnya sebelum diberikan kepada ahli waris dan sebelum dibagikan kepada orang yang dapat wasiat. Pertama kali adalah diambil untuk memenuhi kewajiban mayit yang tertunda, diantaranya membayar fidyah. Padahal membayar fidyah itu cuma berapa? Cuma 25.000 sampai 50.000. Tetapi kalau 1 bulan lumayan kan, bisa 600-an. Maka pada Rasulullah diambil uangnya dari tirkahnya si mayit. Likulli yaumin fatin muddun. Sudah diterangkan, setiap hari yang dia tinggalkan, jumlah yang harus dibayar adalah 1 mud, 1 cakupan 2 tangan, atau 750 ya, 750 gram beras. Ya. Aduh rahimakumullah. Kalau di sini disebutkan, tapi nggak perlu bagi kita, ini zaman dahulu, ya, berapa abad yang lalu, wahwa rotlun wa sulus Baghdadi bil Baghdadi wahwa bil kaini nisfu qadih Misri. Ini nggak perlu kita bahas karena sudah berlalu ukuran zaman dahulu. Tapi sudah kita terangkan mudun itu 750
gram daripada beras, jadi nggak sampai 1 kilo. Wa ma dzakarahul musannif wa huwal qaulul jadid. Apa yang disebut oleh penulis Fathul Qorib yang bernama Ibnu Qasim kelahiran Gaza ini, itu adalah pendapat Imam Syafi'i di Mesir, yaitu dibayarkan fidyah bagi yang punya utang puasa. Kemudian beliau menyebutkan ya, di sini wal qadim la yata'ayyanul it'am. Adapun pendapat yang lama qadim waktu beliau di Baghdad, tadi beliau itu bilang Baghdadi wa Masri kan gitu, karena Baghdadi itu zaman Imam Syafi'i di Baghdad, yang ini zaman Imam Syafi'i di Mesir. Ukurannya pun berbeda. Kalau Imam Syafi'i ke Indonesia, maka ukurannya atau sekitar 750 gram beras, mungkin begitu. Cuma karena nggak ke Indonesia, makanya nggak disebutkan di sini. Wal qadim la yata'ayyanu al-it'am. Apa itu? Adapun pendapat lama ketika beliau di Baghdad, tidak mesti membayar fidyah. La yata'ayyanu al-it'am. Ini bahasa fikih ini. Kalau orang nggak terbiasa belajar fikih bingung maksudnya apa. Ya. Karena bahasanya singkat, padat, tetapi memahamkan bagi yang paham. Wal qadim la yata'ayyanul it'am. Adapun pendapat ketika beliau masih di Baghdad, itu pendapat lama, maka hukumnya tidak mesti membayar fidyah. Terus apa? Bal yajuzu lil wali aidzan ayyasuma anhu. Pendapat Imam Syafi'i di Baghdad sebelum ke Mesir membolehkan dua-duanya. Boleh membayar fidyah atau berpuasa niatnya mengqadha orang tuanya yang mati. Berpuasa niatnya mengqadha suaminya yang punya utang. Ini berlaku untuk orang miskin. Jadi subhanallah, Islam itu membagi umatnya menjadi umat yang kaya dan umat yang miskin. Artinya Islam itu realistis. Bagi yang kaya silahkan pakai uang. Bagi yang miskin silahkan pakai perut, pakai badan. Begitu juga kalau haji. Haji itu kalau punya uang, ya bayar 300 real. Yang ketika haji tamattu itu umroh dulu, cukur, pakai pakaian biasa, nunggu nanti tanggal haji, baru pakai pakaian ihram lagi. Itu namanya tamattu. Barang siapa yang punya uang, bayar 300 real. Sekitar 1 juta sekian. Ya. Sekarang 1 real sampai 400-an. Ya. Itu untuk bayar kambing. Ya. Kemudian kalau dia tidak punya uang, maka dia puasa. Ya. Puasa 10 hari. Jadi begitu para hadirin rahimakumullah. Semua dalam ajaran Islam seperti itu modelnya. Yang mampu bayar pakai uang. Yang tidak mampu maka dia berpuasa. Ini persis kewajiban puasa di awal tahun 2 Hijriah. Ya. Di awal tahun 2 Hijriah masih ada pilihan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa ya yang kepingin bayar fidyah, bayar fidyah. Karena malas puasa, oke, bayar fidyah. Bayar apa namanya? Ya bayar fidyah. Tapi kalau kepingin puasa silahkan, itu lebih baik. Tapi kewajiban pilihan itu dihapus dan menjadi satu keputusan yang mampu puasa. Tidak boleh bayar fidyah. Itu kewajiban puasa secara umum.
Di sini juga begitu. Yang tertinggal puasanya karena sakit, ya, dan tidak ada udzur, ada dua pilihan. Walinya, yang kalau dia mati, walinya boleh membayar fidyah. Walinya harus membayar fidyah. Ini pendapat Al-Jadid. Yang kedua, pendapat Al-Qadim boleh milih bayar fidyah atau berpuasa untuk si mayit. Ya, saya akan fokus saja di sini ya. Bal yusannu lahu. Kemudian sudah saya sampaikan apa bedanya mustahab, sunnah, nafilah, mandub, tatau. Ada 5 istilah. Tapi bagi para ulama, sebagian ulama itu sama. Maka wa yusannu lahu wa yustahabbu lahu. Wa yustahabbu lahu wa yusannu, lebih dianjurkan dzalik, wa yusannu lahu dzalik, lebih dianjurkan untuk memuasakan daripada membayar fidyah. Begitu pendapat Imam Syafi'i di Baghdad. Kama fi Sarhil Muhadzab, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi di Sarhil Muhadzab, maksudnya di kitab Majmu' karangan Imam Nawawi yang merupakan sarah Muhadzab, mensarah kitab Muhadzab Lisyairazi. Ada yang belum pernah kenal buku-buku Madzhab Syafi'i sekaligus mengenal. Jadi Imam Nawawi itu mutaakhirin, orang yang baru datang terakhir sekitar abad 8. Tetapi walaupun dia datanya terakhir, belum meringkas dari seluruh pendapat, ya, dari Imam Syafi'i sampai murid-muridnya sampai Imam Nawawi, diringkas, disimpulkan, ya, kemudian dipilih mana pendapat-pendapat yang kuat dari perbedaan pendapat dalam madzhab Syafi'i. Makanya kalau dalam madzhab Syafi'i, kalau sudah yang mengatakan Imam Nawawi sudah, yang lain diem. Yang lain diem. Imam Nawawi adalah patokan di dalam madzhab Syafi'i. Seperti ini ya. Sebagaimana bal yusannu lahu dzalik. Bahkan dalam madzhab Syafi'i kalau mau apa? Mau menyebut madzhab Syafi'i yang benar, yusannu lahu dzalik, disunahkan memuasakan daripada membayar fidyah. Siapa yang mengatakan? Imam Nawawi. Di mana? Di kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Muhadzab itu karangan Imam Syairozi. Syairozi itu dari Syairoz. Syairoz itu sekarang ada di Iran. Syairoz. Syairozi ini punya kitab Muhadzab. Muhadzab itu artinya ringkasan. Ya. Muhadzab itu disarah oleh Imam Nawawi, namanya Majmu'. Wasawwaba fir raudah. Wasawwaba fir raudati al-jazm bil qadim. Tetapi di dalam raudah itu maksudnya raudatut talibin. Raudatut talibin. Raudatut talibin itu bukunya Imam Nawawi juga. Ya. Raudatut talibin. Al-jazma bil qadim, beliau di dalam raudah itu memilih yang qadim. Jadi Imam Nawawi sendiri beda-beda. Imam Nawawi sendiri di buku ini bilang A, di buku yang lain bilang B. Itu yang kadang-kadang buat bingung. Dan itu biasa para ulama dalam dirinya sendiri ada 2 pendapat. Di buku ini mengatakan gini, di buku ini mengatakan begini. Jadi di buku Muhadzab menguatkan menguatkan ya, sunnahnya, ya. Tetapi di buku Raudah itu justru malah dipastikan. Ya, ini dalam internal madzhab Syafi'i kita tinggal. Baik. Ada rahimakumullah, selesai. Jadi tadi kesimpulannya apa? Orang yang meninggalkan puasa karena udzur maka tidak dosa. Yang kedua, orang yang meninggalkan puasa karena nggak ada udzur, maka dia berdosa.
Oleh karena itu, daripada ini disiksa di hari kiamat, mendingan walinya selain beristighfar untuknya, walinya membayarkan fidyah atau memuasakan dia. Ya. Kalau walinya nggak sayang sama mayit, ya sudah biarin aja disiksa pada hari kiamat. Makanya pada hari orang penting itu punya ahli waris itu ya, ahli waris punya anak, ya punya istri, punya saudara-saudara. Itu penting karena mereka yang akan membantu kita ketika kita meninggal dunia, ketika kita banyak dosanya, maka dibantu oleh anak-anak kita, oleh istri kita, oleh suami kita, ya, untuk meringankan beban siksa pada hari kiamat. Yang kasihan itu kalau jomblo, ya, dia tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya saudara. Maka kasihan, tidak ada yang membayarkan fidyah, tidak ada yang memuasakan dia, kecuali kalau kenalannya banyak, temannya baik-baik, ya, itu juga bisa membantu. Itulah pentingnya kita berkumpul sama as-sholihin wal hikni bis-sholih. Baik, lanjut. Shaumul kabir, tadi shaumul marid, tadi judulnya mengqadha puasa orang yang mati. Yang kedua sekarang pembahasannya puasanya orang yang lanjut usia. Al-kabir itu jangan dikatakan, jangan diterjemahkan besar. Nah, itu salah. Nanti dia akan bingung, puasanya orang besar. Berarti orang kecil nggak puasa dong. Kalau shaumus shaghir, kabir itu, pada hadirin, kabir itu diartikan, lebih diartikan kepada status, bukan badannya besar. Ya. Tapi kabir itu maksudnya orang senior, atau bahasanya itu yang lanjut usia, ini kabir, anak kabir. Anak kabir, wa anta shaghir, walaupun badan kamu besar, anta shaghir. Anak kabir, karena umurnya sudah lanjut usia, lansia. Lansia, apa namanya, batasannya mungkin belum ada kesepakatan. Mungkin bisa 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, tergantung kepada kondisi lansia itu kayak apa. Tapi ingin saya sampaikan bahwa al-kabir itu adalah lanjut usia. Ya ayyuhal aziz, inna lahu aban syekhon kabiron fakhud ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Ya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, dan surat Yusuf mengatakan, wahai pembesar Mesir, Benyamin ini punya bapak syekh kabir, punya bapak aban alahu aban syekhon kabiro. Dia punya bapak yang sudah tua dan lanjut usia. Syekh itu tua. Tapi sekarang syekh itu tidak mesti tua. Syekh dalam ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mesti ya dia tua, tapi tua dalam ilmu. Syekh, karena dia masih muda disebut dengan syekh. Nah, begitu ya. Tapi kalau Nabi Yusuf ini, Nabi Yakub, bapak, dia sudah bapak, syekhon, tua, kabir, lanjut usia. Kalau di dalam surat Yusuf itu fisik. Ya. Baik, adik rahimahullah, saya ulangi sini. Shaumul kabir, puasanya lanjut usia. Wasyekh al-haram. Jadi lanjut usia itu kadang disebut kabir, kadang disebut dengan syekh al-haram. Haram itu lemah. Wal ajuz, jadi sudah lanjut usia, ajuz itu lemah. Wal marid alladzi la yurja bur'uhu, sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, sakit stroke, ya, sakit cuci darah, ya, kayak gitu itu jarang sembuhnya. Wasyekh
al-haram syekh al-haram wal ajuz. Kalau ini syekhul haram wal ajuz wal marid alladzi la yurja bur'uhu, sakit. Jadi syekh ya, yang lanjut usia, yang lemah, yang orang lemah dan orang sakit, ada tiga ya, yang tidak diharapkan kesembuhannya atau tidak ada harapan kesembuhannya, itu lebih tepat. Tidak ada harapan kesembuhannya. Idza ajiza kullun minhum, jika masing-masing dari ini tidak mampu, ajiza tidak mampu, anis saum yuftir wa yud'im an kulli yaumin muddan. Tiga orang seperti ini jika tidak mampu berpuasa, maka dia mengeluarkan fidyah 1 mud tiap hari. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini diulang-ulang sampai ngelotok lah. Baik. Wala yajuzu ta'jilul muddi qabla Ramadan. Tidak boleh takjil, mempercepat membayar fidyah sebelum datangnya Ramadan. Gitu ya. Ini jadi nulis bahasa Indonesia. Enggak memperhatikan teks ya anak-anak. Sudah dibagi bukunya itu dibaca lah bahasa Arabnya. Maksudnya kita pakai teks bahasa Arab itu ya terjemah nggak masalah, tapi sambil ngikutinya. Makanya baiknya sih sebenarnya nggak apa-apa teruskan terjemahkannya. Tapi yang anak-anak mahasiswa itu sebenarnya kalau bisa itu ada teksnya, ada terjemahannya. Oh maknanya ini, mananya ini. Kayak baca Al-Quran tuh loh. Baca Al-Quran sampai ada terjemahan per kata. Itu lebih manfaat. Kenapa? Karena dia mengenal huruf bahasa Arab, mengenal kata-katanya. Makanya kalau ada tulisan itu enak banget sebenarnya. Arab diberi artinya. Saya katakan al-kabir, al-kabir orang tua. Al-marid yang sakit, la yurja bur'uhu yang tidak ada harapan kesembuhan. Nah, itu enak, namanya sorogan. Namanya sorogan. Kalau langsung bahasa Indonesia, mendingan ceramahnya pakai bahasa Indonesia, tidak ada Arabnya. Nah, begitu ya adik-adik ya. Tujuannya sebenarnya mengenalkan adik-adik Arab gundul. Nah, foto kopiannya kemarin mana? Disimpan, masih bagus, masih rapi. Karena apa? Disimpan saja. Gimana itu? Udah mau habis baru dibuka. Ya dibuka ya kertasnya itu. Jadi boleh double baca terjemahnya ini, boleh, atau kitabnya itu ditulis di bawahnya itu kayak ada jengkotnya itu orang. Saya lanjutkan. Tapi mana tadi? Wala yajuzu tidak boleh takjil al-fidyah, tidak boleh, maaf, wala takjilul mud, itu maksudnya fidyah, tidak boleh mempercepat takjil membayar fidyah sebelum Ramadan. Kemarin ada kasus seperti ini, ada ibu-ibu yang uangnya banyak langsung datang. Ini Ustadz, dia ke DKM sih. Ustadz, ini untuk fidyah nanti Ramadan. Membayar orang tua saya yang sakit. Alhamdulillah DKM-nya sudah belajar matan Habis Suja dan
Fatkul Qorib di Al-Islam. Jadi tahu, oh nggak boleh Pak, nggak boleh Ibu, ini belum Ramadan, Ibu kok sudah bayar fidyah. Nah, maka di sini wala yajuzu ta'jil al-mud qabla Ramadan. Kenapa nggak boleh? Karena belum waktunya. Sebagaimana kita tidak boleh sholat subuh jam 4 karena belum waktunya. Tidak boleh sholat zuhur jam 12 karena belum waktunya. Jadi kadang-kadang semangat itu kalau tidak didukung dengan ilmu malah sesat. Jangan mudah semangat doang, semangat harus didukung dengan ilmu. Ini contohnya bayar, wah Masya Allah, belum Ramadan sudah bayar. Sekarang juga mau saya membayar zakat fitr sekarang. Gimana? Baru tanggal 10 udah bayar zakat fitr, saking semangatnya. Tapi ini enggak benar, enggak sah. Zakat fitr itu dibayar nanti kalau sudah selesai Ramadan. Ada toleransi 3 hari, 4 hari. Makanya Al-Islam, DKM Al-Islam itu jangan semangat semua mengumumkan menerima zakat fitr sekarang. Nanti ya 3 hari sebelum Idul Fitri. Jangan 10 hari, 3 hari. Karena apa? Itu asli kewajibannya kalau sudah tenggelam matahari bulan Ramadan. Sama di sini tidak boleh bayar fidyah sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya, baik. Wa yajuzu dan dibolehkan. Wa yajuzu apa ini? Wa yajuzu ba'da fajrin kulla yaumin. Nah, ini menarik ini. Tidak boleh sebelum Ramadan, tetapi boleh bayarnya subuh. Karena puasanya dimulai kapan? Dimulainya kapan puasanya? Subuh ya. Ketika sudah subuh berarti kan sudah masuk puasa. Bayarlah fidyah. Ya juzu itu bukan berarti mustahab. Mungkin bagusnya bayarnya setelah maghrib. Tapi boleh habis subuh karena itu awal waktu dari puasa. Ini mazhab Syafi'i. Wala yajuzu ta'jilu al-mud qabla Ramadan wa yajuzu ba'da fajrin kulla yaumin. Bisa dihafal sebenarnya. Bisa dipahami kan? Hadirin hadirat. Halo adik-adik. Bisa dipahami enggak? Jangan-jangan sudah nerangkan 9 hari nanti enggak paham lagi. Padahal sudah pelan-pelan banget. Kurang apa coba Bapaknya? Udah ada pertanyaan enggak dari? Ada pertanyaan enggak? Sampai sini dulu. Saya ada cara. Silahkan kalau ada pertanyaan pada hadirin soal 2 masalah ya. Kita hari ini menyelesaikan 2 masalah. Sudah lembaran kedua sama Yudi ya. Sudah mau lembaran ketiga dan mau selesai. Kan tinggal saum. Tadi apa namanya? Qada'us saum anil mayyit, mengqada orang yang mati. Kemudian puasanya orang lanjut usia dan yang sakit tidak ada harapan sembuhnya. Habis ini puasanya orang yang hamil dan menyusui ya. Kemudian puasanya orang sakit dan musafir, sakit yang diharapkan sembuh. Habis itu itikaf. Udah kan tinggal 2 aja, puasanya orang hamil dan menyusui, puasanya orang musafir dan sakit tapi diharapkan sembuh. Besok itikaf, habis itikaf bubar mudik. Maka ya silahkan, banyak sekali pertanyaan. Oh ya silahkan. Subhanallah. Ya silahkan. Bukan tidak diharapkan, tidak ada harapan, pasti diharapkan.
Jadi gini konsepnya, ini penting ini, orang sakit, orang head, itu banyak yang salah paham. Sakit itu ibadah pada hadirin rahimakumullah. Sakit itu ibadah. Jangan dianggap ibadah cuma puasa, baca Al-Quran, itikaf. Sakit itu ibadah. Dia dapat pahala kalau sabar. Ridho, ya Allah saya ridho dengan sakit saya. Ya Allah saya ridho. Saya tidak mengeluh. Ya. Dan mudah-mudahan dengan sakit ini saya dapat pahala dan diampuni dosa-dosa saya. Itu penting. Ini garis bawahi. Banyak orang salah paham. Ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wali Allah ini, kalau sakit justru senang. Kenapa? Karena dengan sakit ini dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Kan bukan kehendak dia, kehendak Allah. Makanya disuruh ke dokter, ya nggak mau. Ngapain? Saya justru senang sakit. Dia sabar. Ya. Seandainya berobat, ya berobat dengan minum air putih, air zam-zam, kurma, berzikir, baca Al-Quran. Itu obatnya bagi para wali Allah. Jadi tidak mengeluh sama sekali. Karena itu ibadah. Makanya ketika ada orang kena musibah, Ummu Salamah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berikan pahala pada musibah ini termasuk sakit dan ganti yang lebih baik. Di dalam hadis ini disebutkan la ba'sa bihi tahurun, insya Allah tidak apa-apa ya, karena akan insya Allah tidak apa-apa, sakitnya ringan dan akan tahurun, membersihkan dosa kita ya, membersihkan tubuh kita dari hal yang tidak baik. Itu puas, itu sakit. Jadi ibadah. Kalau dia sudah ibadah sakit, maka nggak perlu puasa gitu maksudnya. Ngapain puasa kalau dia sakit? Kalau sehat itu kan nggak ibadah. Makanya dikuatkan dengan sholat, dengan puasa. Ya, itu ya. Oleh karena itu kalau sakit, ya sudah sakit aja. Fokus. Nggak usah mikir Lailatul Qadar, mikir baca Al-Quran. Hanya melakukan sesuatu yang dia mampu, qomat kamit aja, qomat kamit. Makanya penting, yang hafal Al-Quran ini, waktu sakit murojaah aja. Yang hafal Al-Fatihah, ulangi Al-Fatihah, ulangi surat Al-Asr, surat At-Takatsur, surat Humazah, surat Duha, diulang-ulang aja terus. Jadi ibadah sesuai dengan kemampuannya. Lailatul Qadar insya Allah dapat. Makanya ada hadis, barang siapa yang sakit ya, atau udzur, dia akan dapat pahala orang yang tidak sakit. Jadi kalau dia di rumah sakit, iktikafnya di ICU ya, di unit gawat darurat iktikaf, yang lain di masjid, pahalanya sama. Pahalanya sama. Orang yang suka jamaah, dia sakit di rumah, ya Allah, saya kepingin sholat jamaah nggak bisa, pahalanya sama, persis nggak berkurang. Kan enak. Jadi enak sakit, enak sehat. Orang sehat kalau berpahala harus ke masjid, naik tangga, harus puasa, harus. Orang sakit dapat pahala sama, tapi dia cuma berbaring. Enak mana, sakit atau sembuh? Enak sehat. Ya. Tapi sehat itu harus ada tenaga untuk taat. Kalau orang sakit nggak perlu diam aja, sesuai dengan kemampuannya, dapat pahalanya sama. Di dalam hadis disebutkan suatu ketika Rasulullah SAW itu pulang dari jihad fisabilillah. Beliau mengatakan, wahai para sahabat, di kota Madinah itu ada orang yang dapat pahala dengan pahala kita. Padahal dia duduk-duduk di Madinah, nggak ikut jihad. Loh kenapa ya Rasulullah? Karena ada udzur. Makanya katakan Utsman bin Affan itu tidak ikut perang Badar. Nah, Utsman bin Affan nggak ikut perang Badar. Kenapa? Karena istrinya sakit, menantu
itu putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menungguin. Pahalanya sama dengan orang yang perang Badar. Nah, itu pada rahimakumullah. Oleh karena itu yang sakit biarin sakit. Ya, boleh dia berangan-angan kebaikan, tapi dia mengamalkan sesuai dengan kemampuan. Tidak perlu kemudian dibawa ke masjid pakai keranda atau pakai apa itu. Itikaf. Itu berlebihan banget. Kecuali satu, wukuf di Arafah. Itu harus datang ke tempatnya. Makanya kalau wukuf di Arafah itu banyak, itu ambulan-ambulan orang-orang yang sakaratul maut itu semuanya dibawa ke Arafah, walaupun hanya 5 menit dia balik lagi ke rumah sakit. Itu syaratnya. Yang penting ngerasain Arafah, walaupun 5 menit balikkan lagi. Itu salah satunya. Kalau itikaf dan sebagainya nggak perlu, karena bukan rukun. Ya, bukan rukun. Oleh karena itu pada rahimakumullah, yang sakit supaya dapat Lailatul Qadar, dia banyak berdoa kepada Allah semampu dia, banyak menghafal, murojaah, banyak berzikir subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oh, itu ulangi aja, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Walaupun tidak mesti sholat taraweh, tidak mesti kemudian ikut kajian ba'da subuh membaca Fathul Qorib, nggak perlu. Udah di rumah aja. Nah, gitu enaknya orang sakit seperti itu. Gitu ya. Termasuk yang haid. Banyak loh cewek-cewek, Ustaz saya kepingin puasa, pengen mudah berkahnya Ramadan, kepingin itikaf, maka dia minum pil anti haid. Gimana ini orang terbalik? Haid itu dari Allah. Bentuk kasih sayang Allah kepada wanita. Ya sudah diterima dengan ridho, malah anti haid. Makanya setelah anti haid malah enggak haid selamanya, kapok loh. Karena melawan sunnatullah. Ya, melawan fitrah. Haid aja, nikmatin haid. Justru alhamdulillah saya haid, kalau makan tidak ada saingannya. Makan. Udah enggak ada saingannya. Alhamdulillah dinikmatin. Nanti tinggal dikodok kalau ada waktu. Ada rahimakumullah. Ini tumben hari ini waktunya sempit malah banyak yang bertanya. Kemarin waktunya longgar ada yang bertanya. Ustadz ingin bertanya. Ustadz Afan, ya. Tadi Ustadz menyebutkan membayar zakat fitr 3 hari sebelum Idul Fitri. Namun kalimatnya selanjutnya belum apa? Namun kalimat selanjutnya boleh membayar setiap hari setelah terbit fajar. Apakah ini setelah terbit fajar di bulan Ramadan? Bagaimana kesimpulannya Ustadz? Makanya kalau belajar jangan ngantuk. Nggak fokus. Zakat fitr tadi 3 hari sebelum Idul Fitri. Selesai ya? Selesai kan? Boleh bayar setiap fajar itu mudun kok fidyah. Ini hanya kias. Jadi kalau zakat fitr sebenarnya itu tidak boleh bayar kecuali setelah selesai Ramadan. Terbenam matahari, terus besok Idul Fitri, itu baru dibayar maghribnya itu, aslinya itu. Cuma nggak ada kesulitan nanti kalau bayar zakat fitr habis maghrib, ternyata fakir miskinnya sudah mudik semuanya, ya kan? Panitia DKM-nya sudah mudik, terus dibayarkan ke siapa kan? Makanya dibayar 3 hari sebelum mereka mudik, sebelum Idul Fitri, untuk maslahat, ada keringanan. Tapi jangan panjang-panjang 3 hari aja. Jangan seminggu, jangan sejak sekarang, enggak, 3 hari sebelum Idul Fitri. Adapun bayar fidyah tidak ada toleran. Harus pas Ramadan. Sebelum Ramadan enggak boleh sama sekali. Tetapi kalau pas Ramadan ada toleransi, tidak mesti dibayar nanti sore. Setelah selesai puasa 1 hari, mestinya setelah selesai 1 hari baru bayar fidyah.
di sini ada keringanan, boleh dibayar sekarang. Setiap habis subuh untuk sekali tidak puasa. Besok bayar besoknya lagi, jangan dijamak sekarang bayarnya, jangan. Mau 30 hari bayarnya sekarang, jangan. Setiap hari 1 mut 750 gram 750 gram atau 25.025 setiap hari. Makanya kalau nggak ingin capek, biarin dulu sampai 30 hari langsung breng, langsung dibayar 30 hari atau 7 hari, tergantung berapa dia meninggalkan puasa, gitu ya. Berikutnya, ya, ini bagus pertanyaannya, artinya mengklarifikasi supaya nggak salah paham. Afan Ustadz bertanya, apa hukum mendoakan orang yang bersin? Ya, sunnah. Ya, tasmid, ya, mendoakan orang yang bersin. Ya. Jadi sunnah. Karena ada yang mengatakan mendoakan orang yang bersin itu wajib bagi setiap muslim. Tetapi ada beberapa orang yang bersin tidak ada yang mendoakan. Dia ada yang doakan cuma di batin. Tidak mesti doakannya keras. Alhamdulillah, yarhamukallah. Dan apakah ketika kita ingin mendoakan yang bersin itu harus menunggu orang tersebut mengucapkan alhamdulillah dulu? Ya begini ya, ini hakul muslim alal muslim, hak muslim terhadap orang muslim itu ada 6. Salah satunya kalau bersin didoakan, kalau sakit dikunjungin, ya, kalau apa namanya mengundang dia datang. Ini semuanya ya lebih kepada sunnah, walaupun tadi ada sebagian mengatakan wajib, tergantung bagaimana dia memahami perintah. Karena perintah itu ada 2 kemungkinan, ada wajib, ada sunnah. Kalau saya cenderung itu rata-rata sunnah, ya, sunnah. Ya. Tapi ada juga yang makan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau 1 orang sudah mendoakan, maka yang lainnya gugur. Ya, terjadi perbedaan. Ya. Itu ya, kalau mendoakan, apakah harus mengucapkan alhamdulillah? Dia mengucapkan alhamdulillahnya batin juga. Maka doanya juga batin. Ya rahmukallah. Kalau alhamdulillahnya keras, ya dia doakan dengan keras juga. Ya. Afan Ustadz tanya lagi, jika seseorang melakukan apa ini panduan haji, ibadah haji dengan niat semata karena Allah, tetapi seseorang tersebut berfoto-foto dan fotonya itu di-share, di-share gitu ya, bukan di-share gitu. Ini S-Y-R, di-share, S-H-A-R-E. Juga harus belajar bahasa Inggris. Di-share, di-share, bukan di-share, di-share, share. Di sosial media dengan berniat untuk semua orang tahu. Nah, ini mengurangi pahala. Bahwa orang tersebut sedang melaksanakan ibadah haji. Apakah termasuk perbuatan riya dan apakah ibadah hajinya diterima Ustadz? Nah, ya ini memang begitu para hadirin. Sebaiknya kalau pas ibadah haji tidak usah difoto dan di-share kan. Di depan Ka'bah. Kalau mau foto sudah haji di kamar foto, gitu. Itu saya sedang haji atau di mana. Tapi kalau pas haji kayak sholat, jadi fotonya itu difoto setelah ibadah. Kalau mau foto, kemudian jangan foto ini juga kadang-kadang diniatkan disebarkan kepada siapa? Kepada saudaranya. Ini loh saya sudah di sana, ada bukti bahwa udah nyampe dan berbagi cerita, itu nggak masalah. Bukan hajinya, bukan umrohnya, karena dia udah tahu bahwa ini kalau saudaranya dia tahu dia yang nganter gitu. Cuman masalahnya adalah gimana keadaan di sana, maka niatnya itu bukan riya, ya, tapi niatnya adalah memberitahukan keadaan di sana, dibedakan. Tapi kalau ibadah umroh saya lagi umroh nih, nah itu nggak perlu di-share, karena tahu ke sana itu umroh. Itu ya harus dirinci terlebih dahulu. Karena itu
kalau bisa jangan selfie pas umroh, pas haji. Tapi selfie-nya setelah selesai haji dan selesai umroh masih di kota Mekah itu lebih selamat. Itu ya. Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Karena niat itu tergantung pada hati ya. Kita nggak bisa menghukumi. Dia ikhlas nggak ikhlas itu di hati seseorang. Afan Ustadz, izin tanya lagi, apa maksud dari jejak Rasul dalam surat Toha 96? Min atharir Rasul faqobat tuqobdotan min atharir Rasul fakadzalika sawwalat li nafsi. Itu perkataan Samiri yang ikuti Nabi Musa alaihissalam. Itu ketika Nabi Musa pergi, dia kobat tuh, jadi jejak kaki malaikat. Ya, ada yang mengatakan jejak Rasul itu maknanya ada dua, nabi atau malaikat. Nabi itu utusan, ya, malaikat juga utusan. Jadi ada dua makna. Tapi nampaknya kalau di sini Samin itu memegang jejaknya malaikat, diambil faqabat tuqabdatan min athari Rasul. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam patung anak sapi, kemudian anak sapinya bisa wong kayak gitu. Itu Samiri, ya, membuat patung yang mengeluarkan suara. Fa akhrajalahu jasadan lahu huwar. Dia mengeluarkan patung yang punya suara. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustadz, izin bertanya di luar materi karena materinya sudah paham. Hebat-hebat nih mahasiswa ini. Bagaimana pendapat Ustadz ketika menanggapi orang yang mendokumentasi sedekahnya dengan niat setengah ikhlas, kan setengah, dengan niat setengah ikhlas. Memang sudah ditanya niat setengah ikhlas, setengahnya lagi supaya orang dapat mengetahui watak dermawannya. Niat itu dalam hati orang, jangan kita kemudian menjustis atau mengklaim bahwa dia ikhlas atau tidak ikhlas. Kan intubdus sodaqati fani'immahi wa intufuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kan itu dalam Al-Baqarah itu. Jika kamu menampakkan sedekah itu bagus. Tetapi kalau kamu menyembunyikan lebih bagus lagi. Karena kadang-kadang orang memberikan sedekah di depan umum itu tujuannya supaya orang menirunya. Dulu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu ketika ada rombongan orang miskin datang ke Madinah, Rasulullah mengatakan, "Wahai para sahabat, siapa yang mau membantu ini?" Diam semuanya, mungkin maunya sedekahnya nanti aja. Tapi salah satu dari mereka langsung maju, "Ya Rasulullah, saya sedekah ini." Setelah dia maju dan ini saya sedekah 1 karung kurma. Yang lainnya ikut maju, yang lain akhirnya banyak banget yang bersedekah gara-gara satu orang ini memberikan contoh. Maka orang yang memberikan contoh ini mendapatkan pahala orang yang sedekah berikutnya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yunqasu min ujurim saya. Barang siapa yang memprakasai, menginisiasi, membuat suatu kegiatan yang kemudian orang lain ikut, maka dia dapat pahala orang yang mengikuti dia. Makanya ini kita harus kreatif dalam berislam. Bukan bid'ah, beda lagi bid'ah. Ini bukan bid'ah, tapi sesuatu yang ada ajarannya, seperti kajian pagi ini, kuliah subuh, kuliah ba'dal maghrib, kultum, apa saja ya kegiatan-kegiatan yang diadakan di Al-Islam dan di mana saja. Maka kalau ada orang mengikuti sesudahnya, membuat kebiasaan yang baik, maka dia dapat pahala dan pahala orang sudahnya. Jadi begitu maksud sedekah itu ditunjukkan agar orang niru. Masalah niat serahkan dia kepada Allah. Ya, serahkan dia kepada Allah SWT yang akan menilainya. Karena niat itu dalam hati. Mudah-mudahan dia ikhlas. Cuma tujuannya adalah
supaya orang meniru dia atau terinspirasi dengan dia. Makanya bagi orang yang tidak kuat, kepingin dipuji dan sebagainya, mendingan nggak usah dipamerkan. Tapi kalau bagi yang memang tujuannya ingin ditiru, silahkan. Itu aja ya. Pada rahimakumullah ya. Harus hati-hati juga dalam masalah ini. Afan Ustadz izin bertanya, apakah ibu menyusui habis lahiran sudah bayar, Bu, dia sudah bayar fidyah, apakah tetap harus bayar qadha puasa? Belum nyampe, insya Allah besok akan disampaikan bagaimana ibu nyusui dan hamil itu bayar fidyah atau qadha. Madzhab Syafi'i, saya simpulkan sekarang, besok diulangi, bahwa orang yang hamil dan menyusui jika takut anaknya sakit, padahal dirinya kuat, kemudian dia berbuka puasa, maka dia harus mengqadha dan bayar fidyah. Tetapi kalau dia berbuka puasa karena khawatir terhadap dirinya, bukan pada anaknya, maka dia hanya mengqadha. Ini rincian madzhab Syafi'i yang saya pribadi mengikuti para ulama lain, mayoritas ulama nggak setuju ini. Karena ini rincian yang tidak ada dalilnya, hanya ijtihad. Maka yang lebih tepat adalah mau takut sama dirinya, mau takut sama anaknya, satu aja kewajibannya mengqadha kalau mampu. Kalau tidak mampu membayar fidyah, itu aja pilihan. Karena bayar fidyah ini kayak tayamum. Kalau bisa wudu, wudu. Kalau nggak bisa wudu ya tayamum. Jangan digabung wudu dan tayamum. Ini madzhab Syafi'i gabung. Ya mengqadha, iya membayar fidyah. Kasihan sekali anak ini. Sudahlah mengqadha, lapar-lapar, habis itu suruh bayar uang lagi. Insya Allah bisa kita bahas lebih rinci pada rahimakumullah ya. Jadi menurut pendapat yang sahih, insya Allah dia hanya mengqadha saja. Kalau tidak bisa mengqadha, bayar fidyah. Tidak digabung. Walaupun madzhab Syafi'i menggabung. Saya kira cukup pada rahimakumullah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.